Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Maira Angelika Salila. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Prodi Pendidikan Ekonomi kelas 1C. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi selanjutnya yaitu tentang inflasi. Nah, inflasi ini dapat diartikan sebagai suatu kegiatan atau kejadian yang sangat ditakuti untuk negara, terutama untuk negara yang padat penduduk. Nah, Indonesia ini salah satu negara yang padat penduduk. Dengan padat penduduknya, pasti akan sangat berpengaruh terhadap jumlah penduduk atau jumlah uang yang beredar di masyarakat. Nah, saat jumlah uang beredar, maka terlebih dari yang dibutuhkan pada masyarakat, maka akan terjadilah inflasi yang cukup tinggi. Hal ini dapat menyebabkan harga-harga barang dan jasa melonjak, sehingga masyarakat sangat sulit untuk mencukupi kebutuhan pokoknya. Inflasi ini bisa diatasi dengan beberapa kebijakan, seperti kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Nah, kita masuk pada pembahasan pertama yaitu inflasi. Inflasi ini bisa diartikan dengan kenaikan harga secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Nah, inflasi ini terjadi jika kenaikan harga barang diikuti dengan kenaikan harga barang yang lain secara meluas. Inflasi ini dapat dihitung minimal dengan rentang waktu 1 bulan. Faktor substansi yang sering digunakan masyarakat untuk mengukur inflasi ini dengan cara indeks harga konsumen atau HK atau IHK. Nah, yang didapatkan dari survei biaya hidup yang dilakukan oleh Pusat Statistik. Dapat dikatakan juga inflasi ini adalah suatu kondisi nilai kurs atau penukaran nilai mata uang di dalam suatu perekonomian negara menurun yang mengakibatkan harga produk barang dan jasa terus melonjak naik. Nah, penggolongan inflasi ini yaitu ada yang pertama penggolongan berdasarkan kelompok dan berdasarkan tingkat keparahan. Yang pertama kita bahas yaitu berdasarkan kelompok. Nah, di Indonesia inflasi ini dibagikan menjadi 7 kelompok output berdasarkan the classification of individual consumption by purpose atau COSOP, yaitu yang pertama kelompok bahan makanan, yang kedua kelompok bahan jadi atau minuman rokok dan tembakau, yang ketiga kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar. Lalu ada kelompok sandang, kelompok kesehatan, kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga, lalu kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Yang kedua itu berdasarkan tingkat keparahan. Nah, yaitu yang pertama ada domestic inflation, yaitu inflasi yang disebabkan karena kesalahan pengelolaan perekonomian baik di sektor real maupun di sektor moneter. Misalnya, pencetakan uang baru untuk mengatasi defisit dalam pembiayaan di belanja negara, kurangnya pasokan kebutuhan bahan pangan karena adanya gagal panen. Yang kedua, transported inflation, yaitu inflasi yang berasal dari luar negeri, yang biasanya disebabkan karena negara yang menjadi mitra dagang sedang mengalami inflasi yang tinggi. Nah, negara yang menjadi mitra dagang mengalami kenaikan harga barang, maka baik secara langsung maupun tidak langsung kenaikan harga barang-barang tersebut. Nah, penyebab timbulnya inflasi, yang pertama, jumlah permintaan atau demand yang tidak seimbang dengan masyarakat. Yang kedua, tingginya jumlah kenaikan biaya produksi melonjak tinggi, yaitu dipicu oleh kenaikan BBM bersubsidi. Yang ketiga, kekacauan ekonomi dan politik. Yang keempat, jumlah pencetakan uang yang beredar tidak terkontrol. Dan yang terakhir, campuran atau mixed inflation, yaitu tidak seimbang antara permintaan dan penawaran. Nah, cara mengukur inflasi. Yang pertama, mengukur indeks harga konsumen atau IHK. Nah, yaitu dengan menunjukkan tingkat harga barang dan jasa yang dibeli konsumen pada periode tertentu. Biasanya barang ini sudah diberikan bobot berdasarkan keuntungannya. Nah, yang kedua, mengukur indeks harga pendapatan perdagangan besar atau IHPB. Nah, diukur dengan transaksi yang dilakukan oleh penjualan dengan pembeli atau perdagangan besar berikut dengan jumlah yang besar di pasar pertama dari suatu komoditas. Yang ketiga, mengukur indeks harga produsen atau IHP. Nah, yaitu mengukur perubahan rata-rata harga yang diterima produsen domestik untuk barang yang mereka hasilkan. Yang keempat, mengukur indeks harga aset. Yang diukur adalah pergerakan harga aset yang dijadikan indikator adanya tekanan terhadap harga secara keseluruhan. Yang kelima, mengukur deflator produk domestik bruto atau PDB, yaitu dengan diukur jumlah suatu barang baru, barang produksi total, dan jasa dengan cara membagi PDB dari dasar harga konstan dengan PDB harga nominal. Nah, cara mengatasi inflasi dan dampak inflasi yang pertama, kebijakan fiskal dan juga kebijakan moneter. Maka yang kita bahas yang pertama itu adalah kebijakan fiskal.
Yaitu langkah pertama yang biasa dilakukan oleh pemerintah adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran dari anggaran pemerintah. Nah, kebijakan fiskal ini yaitu dengan meningkatkan tarif pajak, mengurangi pengeluaran dari pemerintah, dan melakukan pinjaman. Yang kedua itu dengan cara kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter ini bisa dilakukan dengan menambahkan ataupun mengurangi jumlah uang yang beredar. Hal ini dilakukan untuk menjaga kestabilan moneter dengan jumlah tujuan meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat suatu negara. Kebijakan moneter lainnya adalah dengan melakukan kebijakan operasi terbuka atau operasi pasar terbuka. Kebijakan ini bisa dilakukan dengan cara mengendalikan jumlah uang yang beredar. Nah, dampak-dampak dari inflasi ini yang pertama, secara garis besarnya itu yang pertama, inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan real masyarakat terus menurun sehingga berdampak pada standar hidup masyarakat dan menjadikan semua orang, terutama orang kelas menengah bawah ini, semakin tidak mampu. Lalu yang kedua, inflasi yang tidak stabil ini menciptakan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil menyulitkan masyarakat saat akan berinvestasi. Nah, produksi dan konsumsi dampaknya pertumbuhan ekonomi akan menurun. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu adalah inflasi ini bisa diartikan dengan kenaikan harga secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Nah, inflasi ini juga terjadi jika kenaikan harga barang diikuti dengan kenaikan harga barang yang lainnya secara meluas. Dapat dikatakan juga inflasi ini adalah sebagai suatu kondisi nilai kurs atau penukaran nilai mata uang di dalam suatu perekonomian negara itu menurun, yang akan mengakibatkan harga produk barang dan jasa melonjak naik. Nah, baiklah, sekianlah hasil presentasi saya hari ini dan juga mengenai materi inflasi tadi. Apabila ada kesalahan dalam kata ataupun dalam kalimat yang kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan, saya mohon pamit undur diri. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga ilmu yang saya sampaikan itu bermanfaat untuk semuanya. Sekali lagi saya berterima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mohon pamit undur diri. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.